Halo, assalamualaikum para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Kali ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya, di mana saat itu Gopi sedang dikejar-kejar oleh seorang preman karena Gopi menyelamatkan wanita yang saat itu mau dibakar oleh preman itu. Terlihat di sini, kondisi wanita itu semakin parah. Gopi saat itu panik. Ia mencoba menelpon ke rumah, tetapi sayang seribu sayang, sepertinya Gopi tidak menerima jawaban dari telepon rumah itu. Saat Rasi ingin mengangkat telepon dari Gopi, tetapi sepertinya sambungan itu sudah terputus. Rasi mengatakan kepada Kokila dan semua orang, ini adalah nomor baru. Di tempat lain terlihat Gopi berbicara kepada wanita itu, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu mengatakan kepada Gopi, sekarang kondisiku tidak baik-baik saja. Tentu saja membuat hal itu Gopi merasa sangat cemas, karena ia bingung ia harus berbuat apa. Saat itu wanita itu tidak dirawat, karena Gopi takut pihak rumah sakit akan membocorkan keberadaan wanita yang ia cari oleh preman itu. Saat Gopi mencoba untuk menghangatkan badan wanita itu, tiba-tiba saja wanita itu pun tidak menyadarkan diri. Dan kondisinya semakin parah. Terlihat di sini, Gopi panik menghadapinya. Ia pun menangis karena sepertinya dia sudah merasa buntu harus berbuat apa. Gopi langsung mengecek napasnya, tetapi di sana sayang dia sudah tidak ada bernapas. Gopi di sana menangis karena ia merasa gagal menyelamatkan wanita itu. Lalu tiba-tiba saja telepon berbunyi. Gopi mengatakan, siapakah yang menelpon? Saat Gopi ingin mengangkat telepon itu, si botak tiba-tiba saja berada tepat di ruangan itu. Gopi melihat si botak, ia pun langsung mencoba untuk mensembunyi dari dirinya. Si botak pun langsung melihat ke dalam ruangan itu dan ia mengatakan, sepertinya itu adalah wanita yang kita cari selama ini. Si botak mencoba membuka ruangan itu tetapi Gopi menguncinya. Gopi bersembunyi di bawah tempat tidur. Si botak dan anak buahnya pun masuk. Kokila mencoba menelpon nomor yang saat itu menelpon dirinya. Tetapi saat itu tidak ada yang mengangkatnya dan si botaklah yang mengangkatnya. Si botak dan anak buahnya pun curiga bahwa sepertinya Gopi saat ini tidak jauh dari tempat ruangan ini. Lalu si botak melihat wanita itu. Ia mengecek detak jantungnya, tetapi sepertinya saat itu nyawa wanita itu sudah tidak ada. Si botak mengatakan kepada anak buahnya, sepertinya nyawa wanita ini sudah tidak ada, dan sebagai gantinya kita harus mencari yang menyelamatkan wanita ini, kata si botak kepada anak buahnya. Lalu ia pun bergegas untuk mencarinya. Si botak tidak sengaja menginjak tangan Gopi yang saat itu sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Gopi pun berteriak. Tentu saja membuat si botak itu merasa kaget dan heran siapakah yang bersembunyi di bawah tempat tidur itu. Lalu ia pun menjulurkan tangannya dan memegang tangan Gopi. Alhasil di sini Gopi pun tertangkap. Gopi mengatakan kepada lelaki itu, ini semua adalah ulah kamu. Gara-gara dirimu nyawanya tidak tertolong, kata Gopi. Mendengar perkataan itu, si botak pun marah kepada Gopi. Mengapa kamu ikut campur urusanku? Jika kamu tidak ikut campur, aku pun juga tidak akan menangkap dirimu. Sekarang sebagai penggantinya, aku akan menangkapmu, kata si botak kepada Gopi.
Gopi di sana memohon kepada anak buah dan si botak untuk melepaskan dirinya, karena aku mempunyai seorang anak. Si botak pun tidak menerima alasan Gopi. Lalu si botak menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Saat si botak mendekati dirinya, tiba-tiba saja hal yang tidak sengaja, tongkat itu pun membentur kepalanya, membuat si botak merasa kesakitan. Dan anak buahnya pun tidak memperdulikan Gopi. Tetapi si botak mengatakan kepada anak buahnya itu untuk mengejar Gopi. Lalu Gopi pun pergi keluar dan ia mengunci pintu kamar itu, membuat si preman itu tidak bisa keluar dari kamar yang dia kunci. Gopi pun terus berlari menuju keluar. Zigar dan Ahem sedang berada di perjalanan. Sepertinya Gopi di sini sudah mulai kelelahan dan ia melambaikan tangannya untuk meminta bantuan kepada mobil yang lewat. Tetapi di sana sepertinya mobil itu adalah mobil si gerombolan preman itu dan Gopi mencoba menghentikannya. Gopi tidak menyadari itu. Lalu gerombolan preman itu pun melihat Gopi yang saat itu sedang melambaikan tangannya meminta bantuan. Saat mobil itu mendekat, Gopi pun melihat isi di dalam mobil itu. Ternyata itu adalah si botak dan kawan-kawannya. Gopi pun terus saja berlari menghindari kejaran mobil si botak. Si botak pun turun dari mobil dan kawan-kawannya, dan ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari Gopi yang saat itu bersembunyi. Dan episode pun berakhir. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalam.